Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat Manisnya Hijrah channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah luah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Uqudul Lijan karangan Syekh Nawawi, Muhammad bin Umar bin Nawawi ya. Kemarin sudah mencapai bab faslul awal, yaitu bab tentang hak-hak seorang istri atau kewajiban seorang suami. Nah, sekarang kebalikannya, yaitu hak-hak seorang suami atau kewajiban istri. Jadi hak-hak seorang suami harus dipenuhi oleh seorang istri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslus tsani, pasal yang kedua, fi bayani, itu menerangkan huquqiz zauji, yaitu hak-hak suami ya. Al-wajibati, yang wajib dipenuhi ala zaujati, oleh istri ya. Wahia, apa aja katanya? Ta'atuz zauji fi ghairi maksiatin. Hak itu adalah taat kepada suami fi ghairi maksiatin, dalam konteks yang bukan maksiat gitu ya. Jadi seorang istri itu pertama wajib taat kepada suami ya, tapi dalam konteks hal yang bukan maksiat gitu ya. Kenapa Syekh Nawawi menulis ini? Karena sesuai hadis Nabi bahwa nanti di alam mahsyar, di padang mahsyar, ketika seorang istri ditanya oleh Allah, nanti yang akan pertama ditanya itu sholataha wa hizmatu li zaujiha ya. Yang pertama itu sholatnya, dan yang kedua adalah khidmatnya kepada suaminya atau taatnya kepada suaminya gitu ya. Nah, kalau suami beda lagi, ditanyanya itu sholatuhu wa hizmatu li walidayhu ya gitu ya, li walidayhi. Nah, jadi sholatnya dan taatnya kepada kedua orang tua, itu yang pertama ditanya oleh seorang suami ya, kepada suami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau istri itu ditanyanya sholatnya dan khidmatnya kepada suami gitu ya, dalam konteks yang bukan maksiat gitu ya. Nah, gitu. Terus kalau suami menyuruh maksiat, misalkan membuka aurat di depan umum, di halayak umum, itu nggak boleh dituruti ya, karena itu maksiat ya, nggak boleh dituruti. Kayak melarang puasa Ramadan atau melarang sholat 5 waktu. Nah, nggak boleh dituruti karena itu konteks yang maksiat gitu ya. Nah, taat ini adalah taat yang memang harus benar-benar dipenuhi gitu ya. Maksudnya dipenuhi itu taat kepada suami ada konsep yang penting dalam untuk rumah tangga gitu ya, yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketaatan ini ya bukan berarti mutlak, penyerahan diri mutlak ya, melainkan menjalankan kewajiban istri dengan baik ya, saling mendukung dan menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Konsep ketaatannya kepada suami itu saling menghormati dan saling menyayangi gitu ya. Nah, itu. Nah, contohnya seperti ini, contoh ketaatan seorang istri kepada suaminya. Pertama, menyambut suami dengan baik ya. Misalkan suami ketika pulang kerja dikasih dengan senyuman dan penuh kasih sayang gitu ya. Nah, jadi jangan diacuhin ya, suami pulang kerja misalkan disambut. Nah, itu contohnya ya. Terus yang kedua, menjaga rumah tetap bersih dan rapih gitu ya. Memastikan ya rumah tangga itu rumah tangga dan rumahnya itu dalam keadaan bersih dan rapi, jadi nyaman gitu. Suami itu betah di rumah gitu ya, nyaman ya. Nah, jadi kalau misalkan rumahnya kotor, itu biasanya suami nggak betah di rumah, akhirnya keluar kelayapan lagi gitu ya. Nah, gitu. Terus yang ketiga, menyiapkan makanan dan minuman ya, contohnya ya. Misalkan suami mau makan, disiapkan ya makanan dan minuman. Kenapa? Karena pahalanya besar gitu ya. Nah,
Karena hukumnya itu wajib, berbeda dengan sunat. Contohnya begini, seorang istri mengaji Al-Quran dengan banyak gitulah, akan kalah pahalanya dengan menyiapkan makanan kepada seorang suami, karena pahalanya wajib. Kalau Al-Quran itu pahalanya sunnah gitu ya. Nah, jadi harus pintar memilah dan memilih dalam dalam melakukan pahala gitu ya. Nah, gitu. Terus mendukung kegiatan suami gitu ya, memberikan dukungan dan semangat ya dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suami ya. Contohnya seperti itu gitu ya. Terus apabila ada permasalahan atau ruang lingkup dalam rumah tangga gitu ya, ada percekcokan misalkan antar suami dan istri misalkan, ya itu wajar ya, karena itu adalah bahtera dalam rumah tangga. Cuma di sini seorang istri tidak boleh melebihi kerasnya volume seorang suami. Contohnya apabila terjadi percekcokan, saling adu argumen gitu ya. Nah, istri tidak boleh volumenya lebih keras dari seorang suami, alias membentaknya gitu ya. Apalagi menyinggungnya ya, yang menyakitkan perasaan seorang suami gitu ya. Nah, nggak boleh gitu ya. Suaranya lebih keras daripada seorang suami gitu ya. Nah, kenapa? Karena taat itu tidak termasuk taat kalau misalkan seperti itu ya. Jadi misalkan ada percekcokan, bahkan ada yang mengatakan kalau seorang suami dan istri saling bertengkar sampai tidak saling sapa, itu rezekinya ditunda sampai 40 hari gitu ya. Ditunda sampai 40 hari gitu. Jadi ketika besoknya suami mencari nafkah, jangan salahkan suami karena rezekinya emang ditunda gitu ya. Itu karena dosa yang tidak disadari oleh kedua pasangan tersebut gitu ya. Dosa yang tidak disadari, dosa yang tidak di istighfari gitu ya. Tidak terasa gitu ya. Nah, jadi jangan disepelekan dalam bab-bab tentang suami istri gitu ya. Nah, yang kedua apa? Husnul muasyarati. Yang kedua itu bergaul dengan suami yang baik gitu ya. Bergaul dengan suami yang baik gitu ya. Ya, contohnya tadi apabila terjadi percekcokan atau menyambut suami dengan baik, dengan perkataan halus, sopan, lembut gitu ya, yang menyenangkan hati suaminya. Karena seorang istri yang paling baik itu ketika dilihat menyenangkan gitu ya. Nah, begitu. Wa taslimu nafsiha, dan menyerahkan atau memasrahkan dirinya ilaihi kepada suaminya gitu ya. Nah, seorang istri itu ketika sudah akad nikah terjadi, maka itu raganya itu sudah menjadi milik suami ya. Dalam artian apabila suami menginginkan atau dalam tanda kutip ya hubungan intim kepada istrinya, istri gak boleh menolak ya. Misalkan begini ya, seorang suami malam-malam meminta kepada istrinya untuk melakukan hubungan intim dan istrinya itu menolaknya, tapi dengan tidak ada alasan, contohnya males gitu ya. Nah, maka istri itu sangat berdosa ya, dan dosanya sangat besar. Kenapa? Karena ini kewajiban kepada seorang suami melayani suami gitu ya. Misalkan seorang istri malah tidur gitu ya, tanpa izin suami ya. Ketika suami memang menginginkan, dia tidak melayaninya, dia malah tidur. Nah, ketika dia tidur, itu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi gitu ya. Dan malaikat akan mendoakan keburukan kepadanya gitu ya. Nah, hati-hati ya. Kecuali memang lagi sakit, misalkan itu ada rukhsah keringanan. Kenapa? Dan suami juga gak boleh memaksakan. Kalau istrinya lagi sakit, ya jangan dipaksa gitu ya. Nah, ketika mau melakukan hubungan intim, misalkan istri lagi sakit atau misalkan lagi capek, maka istri itu harusnya meminta kepada suami, meminta ridho dan meminta maaf. Misalkan, "Pah," atau "Ya, mau nggak hari ini? Kalau nggak hari ini, Mama lagi nggak enak badan," misalkan, atau ibu lagi nggak enak badan, minta maaf dan minta ridhonya ya. Nah, ketika suaminya ridho, maka insya Allah Allah ridho, dan sesudah ridho Allah akan melimpahkan rahmat kepada keluarga tersebut atau kasih sayang Allah ya. Ketika rahmat Allah turun, maka terjadilah sakinah, mawadah, warahmah, dan rezeki juga tidak akan seret gitu ya. Nah, begitu. Terus apalagi wa mulazamatul baiti, dan berdiam di rumah ya. Wasyanatu nafsiha, dan memelihara dirinya dari perbuatan memasukkan ya, min antu ti'a pirasyahu goirahu, dari perbuatan yang memasukkan
ke tempat tidurnya orang yang bukan suaminya, yaitu selingkuh gitu ya. Nah, seorang istri itu wajib untuk tetap diam di rumah ya, jangan keluar rumah tanpa seizin suami ya, ketika suaminya lagi di luar. Tapi kalau suaminya ada di rumah itu bisa saja keluar rumah karena bilang langsung gitu ya. Kalau suaminya lagi di luar itu tidak boleh. Bahkan misalkan begini contohnya, ada seorang tamu misalkan ke rumah, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, seorang istri kan menjawab waalaikumsalam. Nah, kita lihat dulu tamunya itu. Tamunya apakah mahram atau gair mahram ya. Kalau misalkan dari saudara atau dari keluarga, itu boleh dimasukkan dengan catatan juga harus memberi kabar kepada suaminya. Jangan langsung asal masuk aja gitu ya. Karena tidak boleh ya. Wa mulazamatul baiti di sini tempatnya nih. Nah, kalau misalkan tamunya itu orang lain, nah, istri cukup dari jendela atau dari depan pagar kepada tamu itu tersebut bahwa bilang suami saya lagi di luar atau lagi kerja, boleh titip pesan kepada saya gitu ya. Jangan langsung masukkan, apalagi langsung Pak silakan duduk minum kopi misalkan ya, itu sudah salah besar gitu ya. Itu sudah dosa ya. Karena istri itu harus menjaga diberikan tanggung jawab oleh suami kepada istri untuk menjaga rumah, harta dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang dari menurut logika juga ya, kalau misalkan ada orang tidak dikenal langsung dimasukkan ke rumah begitu saja, takutnya gitu dia itu pencuri atau apa gitu ya. Nah, makanya di depan pagar adalah cukup di depan pagar, baru bilangin kalau suami saya lagi di luar gitu ya. Nah, dan tamu juga harus punya adab gitu ya, nggak boleh langsung nyelenong masuk gitu ya. Nah, begitu. Nah, kemudian wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin. Wal ihtijabu dan membuat hijab an ru'yati ajnabiyyin dari penglihatan orang lain ya, ajnabi ya. Li syai'in min badaniha, terhadap sesuatu dari badannya, walau wajaha wa kafaiha, walaupun hanya wajah dan lapak tangannya. Ini menurut musannif ya, bukan kata saya. Kalau menurut musannif memang ini muka dan telapak tangan juga nggak boleh dilihatin kepada laki-laki lainnya kecuali kepada suaminya ya. Kenapa? Katanya izin nazru ilaihima, sebab memandang kedua anggota tersebut itu haramun, adalah haram ya. Walau ma'a intifa'i syahwati wal fitnati ya. Walaupun tidak ada hasrat birahi dan tidak menimbulkan fitnah ya. Jadi menurut musannif muka dan telapak tangan itu nggak boleh dilihatin kepada orang lain, dan orang lain yang melihatnya itu adalah haram gitu ya. Nah, tapi ini menurut musannif ya, bukan kata saya. Tapi ada juga ulama yang membolehkan kalau muka dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat gitu ya. Telapak tangan yang ini, kalau ini aurat ya, yang ini maksudnya. Izin nazru ilahi maharamun. Wa tarku mutalabatiha, dan istri harus meninggalkan permintaan lahu kepada suaminya bima fauqal hajati, dengan sesuatu yang melebihi batas kemampuannya ya. Sesuatu yang melebihi batas kebutuhannya. Walau alimat, walaupun seorang istri tahu qudratahu alaihi, seorang suami mampu untuk membelikannya gitu ya. Nah, jadi untuk hal-hal yang kebutuhan memang tidak primer gitu ya, seorang istri tidak boleh meminta kepada suami hal-hal yang memang bukan kebutuhannya, kecuali kebutuhan pokok ya, kayak beras ya, kayak nasi gitu ya, terus uang belanja atau lauk pauk gitu ya, uang jajan sekolah, itu memang kewajiban suami. Cuman ini mah kebutuhan yang bukan primer. Kan kebutuhan itu ada banyak ya, ada kebutuhan primer, ada sekunder ya, ada kebutuhan mewah dan perhiasan yang lainnya gitu ya. Contohnya misalkan istri meminta mobil atau handphone terbaru yang bagus misalkan. Nah, itu nggak boleh menurut Syekh Nawawi ya. Meskipun si suami itu mampu untuk membelikannya. Berbeda halnya dengan begini, suami yang menawarkan pertama kepada istri itu boleh menerimanya gitu ya. Sebagai tanda kasih sayang seorang suami kepada istri gitu ya. Banyak hal-hal yang memang perlu diperhatikan dalam bab rumah tangga ini gitu ya. Kenapa akar permasalahan dari rezeki yang seret itu disebabkan karena dosa-dosa yang tidak mereka sadari. Setiap pasangan yang istri melakukan dosa kepada suami atau dolim kepada suami, dia tidak meminta maaf dan tidak meminta ridho gitu ya.
Nah, terus seorang suami juga sama, misalkan punya dosa sama istri atau dolim sama istri, tidak meminta maaf dan tidak meminta ridho kepada istri tersebut. Makanya itu akar penyebab dari rezeki seret dari keluarga tersebut gitu ya. Nah, ketika rezeki seret, alhasil goyanglah rumah tangganya sampai bercerai gitu ya. A'udzubillahi min dzalik. Makanya kita harus memakai ilmu ya. Kita harus belajar tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing gitu ya. Jadi seorang suami menjalankan kewajibannya dan memenuhi hak istri semuanya. Nah, begitupun sebaliknya seorang istri menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi hak-hak suami. Nah, kalau sudah seperti itu, maka insya Allah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada terjadi perselingkuhan, tidak ada terjadi kurangnya ekonomi, tidak ada terjadi apalah unsur-unsur yang membuat rumah tangga goyang itu. Karena memang ulama itu benar adanya gitu ya. Ulama itu berdasarkan dari at-tafsiliyati ya, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi mereka tidak asal ngomong gitu ya, ada dalilnya gitu ya. Dari Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu ya. Nah, begitu. Baik, dilanjut wa ta'affufuha, dan istri memelihara dirinya antana wuli mayak sibuhu, dari mengkonsumsi pemberian hasil usaha suami, minal malil al-harami, dari harta yang haram ya. Jadi seorang istri itu memelihara dirinya, bahkan harusnya memberi nasihat kepada seorang suami apabila seorang suami memberikan nafkah kepadanya dengan hasil harta yang haram, contohnya korupsi atau mencuri atau menipu orang atau transaksi riba gitu ya. Istri harusnya menasihati kepada seorang suami memelihara dirinya dari harta haram. Kenapa? Ketika harta haram masuk dan mendarah daging ke dalam perut kita, jadi daging jadi darah, maka doa kita akan susah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisabnya di akhirat nanti akan berat gitu ya. Nah, begitu. Nah, misalkan begini aja, Pak, Mama nggak apa-apa, sedikit juga, yang penting dari harta yang halal daripada banyak dari harta yang haram gitu ya. Mama nggak mau disiksa, Mama takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Baik, dilanjut. Wa ada mukizbiha ana haidiha dan istri tidak boleh berbohong ya ana haidiha, mengenai haidnya, wujudan wan kitoan, baik sedang haid ataupun haidnya sudah selesai ya. Jadi ketika haid atau sudah beres haid, istri gak boleh berbohong misalkan ya. Tapi jarang sih kalau dalam konteks ini, karena suami pasti tahu seorang istri membeli softtek apabila dia lagi haid gitu ya. Nah, kalau dulu kan nggak ada softtek, jadi ulama menuliskan gitu ya, musannif menuliskan tentang haid dan tidaknya gitu ya. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah hak-hak seorang suami atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri ya gitu. Nah, untuk singkatnya, untuk garis besarnya, agar keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya. Ini saran dari saya. Setiap hari seorang istri dan seorang suami itu apabila punya percekcokan atau apalah masalah tentang rumah tangga gitu ya, maka mintalah ridho kepada setiap masing-masing pasangan. Mintalah maaf gitu ya kepada setiap masing-masing pasangan. Setiap hari lebih bagus gitu ya. Nah, misalkan sebelum tidur, misalkan seorang suami minta maaf kepada istrinya, misalkan maafkan papa, misalkan kalau papa belum bisa bahagiain mama, dan nafkah papa misalkan hari ini kecil gitu karena mendapat rezeki yang segitu gitu ya. Mungkin besok atau lusa papa mendapat rezeki yang banyak, misalkan kasih ke mama gitu ya. Nah, begitu kan sebaliknya, istri juga sama. Pak, minta maaf kalau mama hari ini belum bisa melayani pelayanan baik kepada papa gitu ya. Belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kita gitu ya. Ibu minta ridho gitu ya. Ibu minta ridho, terus ibu minta minta keridoan papa dan minta maaf gitu ya. Nah, kalau sesudah itu dosa-dosa antara suami dan istri tiap hari itu akan bebas gitu ya, bebas. Nah, ketika sudah bebas, maka rahmat Allah akan turun. Nah, kalau sudah turun rahmat Allah,
apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, mintalah sama Allah. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang gitu ya. Kalau Allah sudah ridho, jangankan dunia, surga pun Allah kasih ya kepada hamba-hambanya yang memang tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sering-seringlah beristighfar kepada Allah dan sering-seringlah bertobat. Terus sering-seringlah meminta maaf kepada masing-masing pasangan kita gitu ya, apabila kita mempunyai salah yang kerasa ataupun tidak terasa gitu ya. Nah, begitu. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita. Apabila saya salah ada penerangan, mohon dimaafkan. Apabila penerangan saya betul, itu murni ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelantara lisan saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.